bukan rumah orang, bukan foto Google. rumah orang, bukannya kamar orang, bukannya apa, kamar kita sendiri. Bukan dari Google. Misalnya kayak Bu Iya. Kilia Iya. itu mengenalkan ruangan sama si anak-anak boarding, itu ya ruangan boarding, jangan ruangan Ruangan yang orang. dia kenal. Ya. Iya, yang dia memang familiar sehari-hari, dia ada di situ. Ya kalau ruangan orang dia nggak kenal, kecuali secara umum ya rumah misalnya, terus pintu, jendela, terus kamar mandi secara umum. Tapi kalau untuk yang detail-detailnya ya kita rumah kita sendiri. Berarti kalau di kelas juga bisa. Bisa kamar mandi kelas. Bisa, kan ada kamar mandi. Maksudnya- Kamar mandi kelas, kamar Iya. mandi sekolah gitu namanya. Jadi bukan kamar mandi secara umum kayak di rumah, bukan, Bu. Ini kamar mandi sekolah ya. Ini kamar mandi kelas kamu nih. Ini kamar mandi seperti ini. Apakah meja dan kursi kelas sama dengan meja dan kursi yang di rumah? Kan enggak. Bisa beda. Nah, kayak gitu pertanyaannya. Ya. Jadi Andi pergi ke kamar dapur misalnya. Ke dapur dia sendiri atau kita bawa, ini loh, ini ruangan apa? Ini ruangan dapur nih, gambarnya nih. Ini ruangan dapur. Dia pastikan dia melihat itu. Lihat foto terus dia lihat suasana situasi yang ada di depan dia secara realnya. Dan kalau menyebut ini ruangan apa, dia pastikan menyebut dengan benar. Menyebut ruangan apa. Nah kalau yang begini ini harusnya 2 orang, nggak bisa sendiri. Kalau sendiri akan terjadi ekolalia. Terus saya berkali-kali saya wanti-wanti, nanti terjadi ekolalia. Nggak bisa kalau sendiri, susah. Ya Bu ya, ya Mbak ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah terus identifikasi emosi. Nah ini bener nih, persiapan gambar-gambar. Nah kalau tadi sayangnya di sini harusnya ada juga kata-kata ini, tunjukkan nih, persiapan gambar-gambar harusnya ada juga. Persiapan gambar yang diperlukan. Ya, senang, sedih, mau emoticon, mau emot, mau real picture, mau foto, bisa. Atau yang bagus kita sendiri, kita berakting, bisa nggak? Berakting. Lucu banget. Gitu. Bengong. Ya. Tunjuk, ini udah identifikasi, oh ya benar identifikasi. Tunjuk marah, tunjuk senang, tunjuk sedih. Bagaimana kalau saya biasanya kalau begini, saya akan tanya kenapa kamu marah, kenapa kamu sedih, kenapa kamu senang. Sebagaimana kalau kamu marah. Jadi saya akan tanya kenapanya dulu gitu. Kenapa kamu senang, kenapa kamu sedih. Terus baru dari sini ngikutin gambarnya. Ya. Saya kalau sedih bagaimana, kalau senang bagaimana. Kalau lelah bagaimana? Lelah. Sakit emosi. Iya Jul, sakit emosi. Sakit bukan kata kerja. Sakit apa dulu? Ini sakit hati. Mungkin sakit hati kali ini maksudnya. Emosi. Ya. Ya emosi ya benar sakit hati. Oh iya benar kali ini sebagian ada sakit hati. Ini juga lelah nih gue ya. Lelah hati gitu ya. Capek gue mikirin dia gitu. Bener gak? Perasaan dulu. Emang iya nih. Perasaan kenapa dulu? Itu kalau rujak. Ya. Paham di sini Bu Kilian? Oke. Bu Saskia paham? Iya, daripada pinjol. Identifikasi tempat. Saya di tempat. Ini juga gambar nih. Memperagakan dengan benar.
memperagakan ini. Hah? Itu kali Pak gambarnya di Maksudnya apa memperagakan gambut? Terus kalau di kebun binatang memperagakannya gimana? Lo jadi itu monyetnya, Pak. memperagakan gambut. Kalau kata kerja, ya Jul. Kalau kata kerja, identifikasi kata kerja mungkin bisa. Tapi kan ini identifikasi tempat. Memperagakan gambut. Lebih ke feel-nya kali itu. Kegiatannya kan Pak. Oh, feel apa? Itu kan Ini Panggil. feel gimana yang dimaksud? Ah, Pilus. Memorinya kali. kacau. Kali ini. Jadi Oke. Mas Hafiz. Sawah. Nah ini melaksanakan instruksi 2 tahap. Ini seperti tadi nih. Kalau tadi kan apa namanya perintahnya tirukan ya. Kalau tadi perintahnya tirukan ya, yang aksi sama yang menirukan. Sekarang udah perintah tuh. Andi ambil bola dan masukkan ke dalam keranjang. Andi ambil bola dan masukkan ke dalam keranjang. Ya, bisa. Terus paham ya ini ya? Memberikan 2 objek, berikutnya memberikan 2 objek kepada terapis, cangkir dan bola. Kayak si Akhtar, siapa sih? Ataya ambil bola, ambil. Bola ya. Ataya ambil bola dan bola berikan ke Burutno. Ini terlalu banyak ini. Andi ambil cangkir dan bola berikan ke Burutno. Memberikan 2 objek sebagai perintah. Yaudah nanti kita praktekin aja nanti. Mengambil objek yang tidak kelihatan. Nah, terus mengambil objek yang tidak kelihatan bagaimana maksudnya? Sebaiknya objek yang mudah dijangkau di tempat yang dikenal anak. Mungkin Gimana maksudnya? Beda ruangan mungkin ya. ya. Oh, gitu. Ruangan di luar ruangan ada sepatu. Oke. Beli sepatu. Ambil sepatu di depan gitu ya. Iya. Oh. Atribut sifat besar kecil. Oke, ini jatuhnya ke lawan kata ya. Apa bahasa ininya? Anonim ya? Anonim. Kalau persamaan kata sinonim. Antonim. Antonim. Oh, Sebelah iya. Pak, anak bahasa Anonim. Pak. Sebelah anak bahasa. Iya. Lawan kata apa? Antonim. Anonimas. Anonim. Antonim. Pak. Antonim. Iya aja. Anonimas. Iya kalau bersama kata anonim. Kalau anonimus kalau anonim Oh, iya. Bahasa kecil. Ini bisa alat peraga, bisa gambar. Kalau saya punya gambar apa namanya, lawan kata. Ada? Ada bola tapi kayak ada gede dan kecil Iya. gambarnya. Oke. Identifikasi profesi dan tugas sosial. Ya ini cuma ini aja, persiapan gambar juga, tunjuk. Tapi prosesnya sebenarnya nggak semudah ini gitu. Ya kan? Makanya besok kita iniin aja, kita praktekin. Besok masih ada kesempatan kesini nggak, Mbak ya dan Mbak juga. Besok Kamis. Hari Rabu berikutnya. Insya Allah. Iya. Oke. Profesi dan ini cuma ini aja sama kayak tadi, mengobrol dengan benar, berpura-pura pretending. Kalau si Ataya ya pretending skill, masih dengan goyang-goyangnya sih, tapi iya nggak apa-apa ya. Tapi kan dia Iya. tetap intinya dia tetap ya, tetap minum tahu. Iya. hasil masih Iya. Ataya pakai pura-pura nggak sih?
Kita pakai omongnya bagaimana? Ada Kan coba udah berapa kali tuh Hmm. ada satu sesi yang dia emang bisa sendiri, tapi ada juga yang dipancing-pancing sama kitanya. Sebenarnya sih kayaknya dia udah bisa sendiri, cuma karena ketahan nggak fokusnya dia mungkin waktu itu harus dipancing. Nah, jadi kalau di sini instruksinya bagaimana Andi minum. Jadi waktu itu apa? Tirukan ya? Tirukan. Apa namanya? Tirukan ini. Iya. Dulu. Jadi lebih baik emang begitu dulu, tirukan dulu. Lebih baiknya kita Andi tirukan. Coba minum. Nanti dia akan begitu tuh otomatis tuh. Terus Andi bagaimana menjadi singa? Ya. Yang susah jadi kelinci ya. Kelinci atau yang gampang jadi kerang. Gue dokter kemarin buatan tugas kelompok. Nah ini masuk ke kategori nih. Kelompok. Besok kertas aja, kertas aja. Susah juga kertasnya gambar ya. Identifikasi kelompok, ada makanan, ada pakaian, binatang, mainan, buah-buahan, alat berpangan, sayuran, transportasi, alat musik. Jadi dia harus kumpulin tuh. Kita harus punya tempat wadah, ini makanan, ini pakaian, ini binatang, ini mainan, ini buah-buahan. Dalam satu kotak besar isinya tuh macam-macam. Dia tinggal klasifikasikan aja. Tinggal mana makanan, mana pakaian. Tapi sebelum masuk sini kan kita cap-cap dulu ya. Satu-satu dulu. Samakan gambar, pakaian, samakan. Kuat ya? Terus berikutnya ini sama aja nih. Oh, nih nih keterangan posisi nih. Ya, ini yang saya lagi ajarkan si Archie tadi. Tapi Archie udah lumayan oke dia. Dia udah tahu 9 posisi. Kiri atas, tengah. Iya, yang Bapak suruh itu. Ya, kiri tengah, kiri bawah. Atas tengah, tengah bawah. Itu posisi ya. Terus kanan atas, kanan tengah, kanan bawah. Dia udah tahu. Nah, tinggal saya pertajam lagi memori dia. Dia untuk resitasi menghafal. Jadi ketika saya bilang, saya baca satu tulisan nih, merah di kanan atas, kiri di kanan bawah, hijau di tengah-tengah. Nah dia harus hafal dulu tuh 3. Nah kalau si VR itu udah 9 dia hafal. Begitu saya sekali mengucap dia langsung hafal. Itu VR. Ya boleh sih. Nah itu nanti jatuhnya bisa di atas meja, di atas rumah, itu bentuknya gambar. Di atas mobil, di atas motor, di atas sepeda, juga di bawah meja, di bawah kursi, di bawah kasur misalnya. Sama di dalam juga begitu. Nah, nanti juga ada disebutnya dengan simulasi. Taruh di atas meja, ya harus taruh barang itu di atas meja, taruh di bawah meja, harus ada kayak gitu. Kalau setelah ini jatuhnya mana ya? Kalau saya pakai identifikasi kata setelah ini itu buat yang lain, setelah dan sebelum. Ya, contohnya sebelum Senin, setelah Senin, ya bisa keterangan waktu, bisa angka, bisa huruf. Sebelum sebelum B
setelah B C kayak gitu. Sama sebelum 2 1, sebelum 1 0, tapi ini di atas sini. Apa itu? Ini adanya di posisi kayak agak ini juga ya, tapi identifikasi arah sama atau ke sini. Setelah mungkin ini Pak, dia udah gini-gini kan. Dari setelah tengah kemana? Tengah atas gitu kali. Absurd seperti itu. Kalau yang namanya setelah itu bukannya ke atas ke bawah, kan kalau ke atas ke bawah kan bebas. Lu nyuruhnya dari mana? Lu nyuruh dari atas, kalau setelah itu ke bawah. Lu nyuruh dari bawah, setelah itu ke atas, kan begitu. Jadi absurd. Jelas. Identifikasi arah ke sana dan ke sini. Sana. Sini. Lebih baik apa sih? Lebih baik apa sih kalau kita nyuruh? Dia kalau lebih kita nyuruh nih misalnya pergi ke sono. Ya. Jun, pergi ke sono Jun. Enggak mau. Jelas nggak? Udah jelas. Lebih jelas kemana ya? Nah, ya kan coba Jun pergi ke WC kan jelas. Jelas. Ke musola jelas. Ya ini yang dua ini agak di aja dulu nih. Identifikasi objek dan terlihat. Kadang gini loh. Kadang kita sebagai terapis itu harus tajam logikanya. Bener nggak kalau begini? Bener nggak kalau begini? Jadi kata-kata begini aja nih kita harus kritis gitu. Jangan kita ikutin aja gitu. Jangan kita tahu ikutin aja. Identifikasi objek yang terlihat melalui penjelasan guru. Ini jatuhnya ke suara-suara lingkungan. Jatuhnya di Jun. Suara-suara lingkungan Jun, identifikasi objek yang terlihat melalui penjelasan guru. Itu suara apa tuh? Meong-meong gitu. Ya. Nah, ini kan menjawab anak dengan benar, ya. Kalau anaknya belum bisa ngomong, nonverbal. Ya, gambar. Ya, biasanya anak-anak ini meskipun dia tidak verbal atau belum verbal, tapi dia paham tuh omongan kita. Biasanya begitu. Itu yang disebut dengan jenius linguistik. Fatihan. Hah? Cek Fatihan. Iya. Mengurutkan gambar sesuai dengan jalan cerita. Kalau ini apa nih? Mengurutkan gambar sesuai dengan jalan cerita. Apa Bu Siva? Apa? Program apa ya dia? Sipen. Mengurutkan gambar sesuai dengan jalan cerita. Lagi mandi, misalnya orang mau mandi itu apa dulu? Iya kan? Masuk ke kamar mandi, ini gambarnya masuk ke kamar mandi. Terus setelah kamar mandi buka baju. Setelah itu siram baju, siram badan, terus pakai handuk, pakai sabun, bilas, pakai handuk, pakai baju. Itu sekuen namanya. Ya. Kalau gambar dulu. Ya? Gambar dulu. Apa Ya gambar itu sama aja Bu, sama aja. Nah sebaiknya kalau untuk wudu ya, wudu itu kan sifatnya ini ya, sifatnya kan ibadah gitu ya. Sebaiknya jangan langsung semuanya Bu. Jadi untuk kualitasnya itu satu-satu itu. Cuci tangannya benar, benerin dulu cuci tangannya. Ntar kalau cuci tangan benar masukin ke yang lain. Terus benerin dulu. Kalau udah bener lagi baru masukin lagi yang lain kayak gitu. Itu akan jauh lebih berkualitas ketimbang ibu ayo cuci tangan, terus kumur, cuci muka, hidung misalnya. Itu nggak akan berkualitas Bu. Mengurutkan udah gender. Kalau di Thailand itu ada 16 gender.
American Slang. Makanya di sini yang disebut gender itu agak bingung. Jenis kelamin kali ya. Nah, kalau jenis kelamin iya. Tapi kalau gender, kalau menurut apa namanya arti itu bukan laki-laki dan perempuan doang. Laki-laki yang suka perempuan, laki-laki yang suka laki-laki, tapi suka perempuan juga, dia ada gender sendiri. Katoy, kalau di Thailand itu katoy itu banci, itu gender. Nah, Oh, coy, sayur. katoy itu banci. Outline. Itu ya, makanya saya agak bingung kalau gender. Kalau saya sih lebih cenderung identifikasi jenis kelamin. Kalau saya lebih bingung. Kalau gender bingung, kalau gender di Thailand aja ada beberapa gender. Terlalu berat ya, Pak? Hah? Terlalu berat. Enggak berat. Maksudnya itunya doang. Membingungkan. Cara kita nyampein ke anak-anaknya nanti gimana? Ya itu, cara kita nyampein anak-anaknya kita pakai gambar. Kalau mau real pakai gambar. Gambar laki-laki sama perempuan. Nah, bagaimana membedakannya? Ya harus telanjangin gambar itu. Harus jelas laki-laki punya penis, ya kan? Perempuan punya bawah dada, kayak gitu. Apalagi kita cara nyampeinnya. Paling gampang-gampangnya laki-laki itu rambutnya pendek, perempuan rambutnya panjang.